Shalom, selamat siang anak-anak sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kalian di masa-masa pandemi ini kalian tetap dalam keadaan sehat dan terus dipimpin oleh Tuhan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang demokrasi dan hak asasi manusia. Pada pelajaran kali ini kita akan sampai di bab 4. Bab 4 adalah sikap gereja terhadap demokrasi dan hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Bab 4 ini sebenarnya merupakan klimaks daripada pelajaran-pelajaran kita yang sebelumnya, di mana di bab 1, bab 2, dan bab 3 itu berbicara tentang pengertian hak asasi manusia dan segala macam yang terjadi di dalam pergolakan, di dalam perjuangan demokrasi dan hak asasi manusia yang ada di Indonesia, maupun juga yang sudah diceritakan di dalam Alkitab. Nah, anak-anak sekalian, pada kesempatan ini saya akan menyoroti hak asasi manusia dari perspektif Alkitab dan juga sikap gereja terhadap hak asasi manusia saat ini. Nah, hak asasi manusia menurut Alkitab itu dipandang dari dua hukum yang ada. Ya, kita bisa membaca di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 34 sampai 40. Di sana dicantumkan dua hukum yang harus dilihat sebagai dasar bagaimana kita melihat perspektif tentang hak asasi manusia. Yang pertama adalah hukum yang pertama. Hukum yang pertama adalah mengasihi Allah. Dan yang hukum yang kedua adalah mengasihi sesama manusia. Kedua hukum ini tidak dapat dipisahkan. Kedua hukum ini merupakan substansi yang sangat mendasari daripada berlakunya hak asasi manusia. Kenapa? Karena di dalamnya tercantum hukum kasih. Hukum kasihlah yang membuat hak asasi manusia ini memiliki derajat yang sangat tinggi sekali. Kenapa? Karena pertama kita diajarkan untuk mengasihi Allah. Ketika kita mengasihi Allah kita, karena di dalam Allah itu tidak ada yang namanya kebencian, tidak ada yang namanya kemunafikan, tidak ada penindasan, tidak ada kejahatan. Semua di dalam Allah itu adalah segala sesuatu yang mulia. Dengan demikian, maka ketika kita mengerti tentang Allah, ketika kita sudah mengasihi Dia, maka kemudian kita akan mengaplikasikan daripada karakter-karakter Allah itu untuk kita aplikasikan di dalam diri kita, yaitu mengasihi sesama kita manusia. Dengan kita memandang kedua hukum ini, maka sebenarnya hak asasi manusia dan demokrasi yang ada kita bisa melihat daripada perspektif Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, yaitu di dalam citra diri Allah itu, di situ ada manusia yang segambar dengan Dia. Nah, anak-anak sekalian, hak asasi manusia di dalam Alkitab sebenarnya sangat dijunjung tinggi, di mana derajat manusia itu sebenarnya itu mulia adanya. Namun, kenapa timbul hak asasi manusia? Karena banyak persoalan, banyak kejahatan yang telah mengkriminalisasi, yang telah menindas hak-hak dari setiap warga, entah dia warga sipil lah, entah dia warga masyarakat biasa, entah perekonomian yang tinggi, entah orang kaya atau orang miskin. Semua hak asasi manusia sebenarnya sudah dibela di dalam Alkitab. Ngapain sih Tuhan Yesus datang ke dunia ini? Sebenarnya ada satu tujuan juga, yaitu untuk mengangkat kembali manusia ini kepada derajatnya yang mulia, kepada martabatnya yang seharusnya dimilikinya. Nah, ketika kita memahami akan hal ini, maka hak asasi manusia kita bisa melihat dari dua perspektif itu tadi. Yang melandasinya adalah hukum pertama, yaitu kasih kepada Allah, dan hukum yang kedua adalah kasih kepada manusia. Ketika dua hal ini kita bisa peragakan di dalam demokrasi kita, di dalam kehidupan bermasyarakat kita, maka apa yang terjadi? Maka sebenarnya tidak ada yang namanya kriminalitas.
Tidak ada namanya itu penindasan. Tidak ada yang namanya sebenarnya perampasan daripada hak-hak manusia lainnya. Tidak ada kejadian-kejadian yang terjadi seperti pada tahun 98. Tidak ada. Kenapa? Karena manusia sudah sadar bahwa substansi dirinya yang mutlak dilakukan adalah dua hukum itu. Nah, anak-anak sekalian, kalian harus mengerti tentang hal ini supaya ketika kita berada di dalam masyarakat yang majemuk ini, kita bisa memperagakan diri kita sebagai orang yang sudah mengerti bahwa aku mengasihi Allahku, aku juga harus mengasihi manusia. Dengan demikian, maka kita tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hak-hak asasi manusia. Nah, di sini juga kita bisa melihat ya, ada tiga yang mendasari gereja di dalam membela hak asasi manusia, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Pertama adalah gereja harus memiliki kasih. Gereja harus memiliki kasih. Kasih merupakan substansi atau unsur yang sangat penting di dalam membela hak-hak asasi manusia maupun demokrasi. Kita berdemokrasi, kita boleh bebas saja, tapi kita harus punya kasih. Kenapa harus punya kasih? Supaya kita tidak brutal. Kalau hak-hak asasi manusia tidak didasarkan kepada kasih, maka apa yang terjadi? Bukan lagi kepedulian yang ada, bukan lagi demokrasi yang baik, bukan lagi yang seharusnya kita dapatkan adalah perlindungan, tetapi yang terjadi adalah ancaman. Kenapa? Karena tidak ada kasih. Kalau di dalam diri seseorang itu punya kasih yang sejati, maka dia tidak akan melakukan kejahatan-kejahatan yang menyebabkan kerugian-kerugian kepada instansi, individu, dan kelompok masyarakat di lainnya. Nah, ini yang mendasari kita. Mengapa tadi saya mengangkat unsur dua hal itu, yaitu kasih kepada Allah, kasih kepada manusia? Karena ini merupakan satu dasar fondasi daripada hak asasi manusia ini dipertahankan, yaitu dengan adanya kasih. Nah, kasih yang sesungguhnya adalah kasih yang tidak memilih-milih, ya, kasih yang tidak membeda-bedakan. Ya, di Indonesia banyak sekali perbedaan-perbedaan. Kita beda agama banyak sekali. Kita ada etnis, suku, ras, kulit, ya. Nah, di situ kita bisa melihat kalau kita tidak punya kasih, maka kita tidak mungkin bergaul dengan orang yang kulit putih. Ya, kita tidak bergaul dengan orang yang kulit hitam, atau kita tidak mau bergaul dengan orang yang berbeda suku dengan kita. Kita tidak mau bergaul dengan orang yang berbeda agama dengan kita. Kenapa? Karena kita tidak punya kasih. Nah, kalau kita sudah punya kasih, maka sejujurnya kita bisa mengerti bahwa kemajemukan itu adalah perbedaan itu sesungguhnya adalah merupakan nuansa yang memberikan keindahan. Nah, dari situlah kasih kita itu kita pancarkan, kita gunakan untuk memperkenalkan kasih Allah kepada mereka. Nah, kalau kita punya hati yang seperti itu, maka jelas demokrasi dan hak asasi manusia yang sesungguhnya dimiliki oleh setiap pribadi atau insan di Indonesia ini adalah indah adanya. Yang kedua, yang perlu diperhatikan adalah harus adanya yang disebut dengan kepedulian. Kepedulian merupakan salah satu keprihatinan yang saat ini terus diperjuangkan. Kenapa? Karena banyak orang yang tidak mau peduli. Banyak orang yang tidak ada keprihatinannya dengan orang-orang yang mengalami berbagai macam permasalahan. Bahkan kalau orang sekarang ya, kalau orang lagi bunuh-bunuhan atau lagi orang berkelahi di sana, bukannya mereka pergi untuk memisahkan mereka, tapi apa yang terjadi? Mereka ngambil HP lalu memfotonya, memvideokannya. Nah, ini sebenarnya bentuk-bentuk daripada ketidakpedulian, bentuk-bentuk daripada ketidakprihatinan daripada setiap insan yang tidak memiliki kepedulian kepada banyak orang. Nah, di sini peduli akan sesama merupakan sikap yang mutlak dimiliki oleh setiap anak-anak Tuhan, termasuk kalian, saya,
semua insan yang ada di dalam gereja. Jadi kita harus punya kepedulian untuk membela hak-hak daripada orang-orang yang mengalami kriminalisasi, orang-orang yang mengalami penindasan, orang-orang yang mengalami kerugian dalam berbagai macam permasalahan yang ada. Yang ketiga, sikap demokrasi yang seharusnya bagaimana supaya gereja tetap memiliki martabat yang baik, yaitu menghargai. Sikap daripada menghargai adalah mutlak juga dimiliki oleh setiap pribadi. Kita memiliki banyak perbedaan, tetapi dengan adanya sikap menghargai, artinya sebenarnya ada sifat ilahi yang ada dalam diri kita. Kita menghargai orang itu karena dia adalah ciptaan Allah. Kita menghargai orang itu karena dia adalah citra diri Allah. Kita menghargai orang itu karena kasih kita kepadanya adalah seperti kasih Allah, di mana Allah mengasihi manusia itu, demikian juga kita. Bukannya kita malah membenci dia, bukannya kita malah memusuhi dia, bukannya malah kita menjolimi dan macam-macam yang terjadi, tetapi justru di sini letak daripada kunci kesuksesan di dalam menegakkan demokrasi dan hak-hak asasi manusia adalah dengan adanya sikap menghargai. Nah, coba bayangkan di Indonesia banyak sekali demo yang terjadi. Kenapa ya sampai brutal begitu? Karena tidak ada tadi keprihatinan, tidak ada tadi hal yang menghargai, tidak ada yang disebut dengan kasih. Yang ada adalah kebencian karena egosentrisme manusia itu dicurahkan, diluapkan melalui orasi-orasi yang berbau daripada kebencian. Nah, oleh sebab itu, maka setiap kita yang seharusnya sudah mengerti tentang substansi, yaitu menegakkan demokrasi dan hak-hak asasi manusia di Indonesia ini, seharusnya kita harus mengerti bahwa saya ini adalah gambar dan citra diri Allah. Oleh sebab itu saya harus menghargai sesama saya. Oleh sebab itu saya harus peduli kepada sesama saya. Dan yang paling penting adalah mengasihi sesama saya. Dengan demikian, maka jelas demokrasi dan hak asasi manusia yang ada di Indonesia ini menjadi sesuatu yang indah. Ya, menjadi sesuatu yang indah sekali. Kenapa? Karena kita sudah mengerti prinsip-prinsip yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Nah, sekarang apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan sebagai orang yang hidup di dalam gereja? Apa yang kita lakukan sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan? Yang pertama kita lakukan adalah tentunya kita banyak berdoa. Kita banyak berdoa kepada Tuhan supaya penegakan keadilan, supaya hak-hak orang-orang yang mengalami diskriminasi yang ada di Indonesia ini, terus Tuhan memberikan mereka pembelaan yang paling benar, dan para penegak keadilan kita, aparat keamanan kita, boleh menegakkan keadilan yang sesungguh-sungguh dan sebenar-benarnya. Yang kedua adalah kita melakukan aksi di dalam gereja. Jika ada orang-orang yang mengalami berbagai penindasan terhadap hak-hak asasi manusia yang terjadi di lingkungan sekitar, bahkan di dalam gereja, kita seharusnya mari kita bergotong royong untuk menyelesaikan permasalahan itu, mengangkat jiwanya, memulihkan dia kembali di dalam martabatnya sebagai orang yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Yang terakhir adalah kita perlu bersekutu dengan orang-orang seiman kita. Nah, bukannya itu saja, tetapi kita juga menjalin relasi yang baik dengan orang-orang sekitar kita. Dengan apa? Dengan kita menjadi terang. Ketika di dalam persekutuan, ketika di dalam relasi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan di lingkungan di mana kita berada, kita menjadi terang di sana, karena tugas utama orang Kristus adalah harus menjadi terang. Dalam terang itu kita bisa bersaksi tentang Allah, di mana Allah sangat mengasihi setiap pribadi, di mana Allah sangat menghargai setiap pribadi yang diciptakannya. Demikian juga kita harus memiliki rasa itu, ya, dengan kita bersekutu dengan saudara-saudara kita, kita menjalin relasi dengan mereka di lingkungan kita dimanapun kita berada. Dengan demikian,
maka hak-hak asasi manusia yang ada di Indonesia itu akan berjalan dengan baik. Yang terakhir adalah tidak ikut di dalam politik praktis. Nah, ketidakikutan orang Kristen atau gereja di dalam politik praktis ini seharusnya itu dijauhkan, ya. Jangan karena ada kepentingan daripada politik kita, maka baru kita berjuang mati-matian di sana. Kalau tidak ada kepentingan kita, maka kita tidak mau berjuang. Nah, sekarang demokrasi dan hak asasi manusia. Indonesia sudah merdeka 75 tahun. Mari kita mengambil bagian sebagai gereja, sebagai anak Tuhan untuk menegakkan demokrasi dan hak asasi manusia. Dengan apa? Dengan hal-hal yang telah saya sebutkan tadi. Kita berdoa, kita bersekutu dengan Tuhan, kita menjalin relasi dan melakukan persekutuan-persekutuan di dalam terang Tuhan. Dengan demikian, kita menjadi orang-orang yang menegakkan keadilan dan demokrasi di Indonesia. Dan yang terakhir adalah kita menghindarkan diri daripada politik praktis. Demikianlah yang saya bisa sampaikan dari klimaks hak asasi manusia di Indonesia ini, dan semoga semuanya boleh berjalan dengan baik. Akhir kata, shalom, salam sejahtera bagi kita semua.